Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari ini pasti semua Anda perhatian Anda terfokus pada usulan ada dari 3 partai pimpinan partai yang mengusulkan agar perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dan kemudian sejak tadi malam itu ada satu tulisan dari Profesor Yusril Issa Mahendra, seorang ahli hukum tata negara. Saya kira nggak perlu kenal kepada Anda. Tapi orang kemudian bertanya-tanya nih lebih detail, bagaimana sebenarnya, apa sih yang dimaksud oleh Profesor Yusril ini? Ini apakah kontra? Apakah kemudian dia memberikan jalan keluar untuk Pak Jokowi atau nah, supaya nggak penasaran, saya ngajak Anda ngobrol langsung dengan Profesor Yusril. Ya. Assalamualaikum. Salam, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita memahami apa yang Anda sampaikan? Tapi sebelumnya tentu perlu disampaikan dulu basis argumentasinya, dan kemudian mengapa Bang Yusril sampai kemudian memberikan semacam orang menganggap sebagai jalan keluar untuk Presiden Jokowi jika mau memperpanjang masa jabatannya. Ya, sebenarnya tulisan saya itu main approach-nya itu adalah hukum tata negara. Bukan main approach-nya itu politik, ya. Kalau hukum tata negara itu dia bicara norma, dia bicara kaidah-kaidah, dia bicara konstitusionalitas, dan dia mencari jalan keluar terhadap suatu kesulitan yang dihadapi. Dia sama sekali nggak bicara orang, ya. Mau siapa berkuasa itu bukan urusan hukum tata negara. Pertanyaan Anda mengingatkan saya satu hari ketika saya memberi jalan barangkali, ya, bagaimana caranya Pak Harto itu mundur, ya, untuk mengakhiri krisis konstitusional yang terjadi pada waktu itu, juga krisis politik dan ekonomi. Bayangkan ada 150.000 tentara ditempatkan di Jakarta ini, udah 2 minggu pegang senjata begini, mengawasi orang, nggak ngapa-ngapain, itu dilempar batu aja bisa meledak. Dan saya ingin mengakhiri krisis itu dan mengatakan pada Pak Harto, ini jalan keluarnya. Nah, setelah Pak Harto, krisis itu berakhir kurang dari sejam. Ya, Pak Harto membacakan pidato yang sangat monumental, ya, pernyataan berhenti sebagai presiden, dan sudah itu hanya berapa detik, ya, Habibie mengucapkan sumpah sebagai presiden baru di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Lalu sesuai dengan apa yang saya setting, Panglima ABRI pada waktu itu Wiranto membacakan statement ABRI menganggap ini sah dan mendukung presiden yang baru mengucapkan sumpah tadi. Maka proses konstitusional berjalan. Habibie legitimate sebagai presiden dan Pak Harto legitimate mundur sebagai presiden. Banyak orang marah sama saya, ya, mulai dari yang rasional sampai yang irasional. Yang irasional itu yang anak-anak PKI. Kenapa Bung Yusril Anda bikin kok Pak Harto begitu mulus berhentinya? Kita mau dia diseret-seret ke jalan. Wah, kalau nggak beginilah lain lagi ceritanya, saya pikir, kan. Nah, termasuk juga Ali Sadikin, termasuk juga Emil Salim. Nah, Emil Salim bilang, tapi kenapa Habibie? Nah, itu salah Pak Emil. Karena Pak Harto ditawarin menjadi wapres, Pak Emil nggak mau. Nah, tugas saya menjaga konstitusi supaya negara ini aman dan sah dan konstitusional. Saya nggak punya pilihan dan saya tidak melihat orang. Kalau presiden berhenti, dia digantikan oleh wakil presiden. Ya, siapapun wakil presiden itu, ya, kalaupun hantu wakil presiden itu yang akan saya urus jadi presiden hari itu. Coba Pak Emil yang jadi wakil presiden. Pak Emil yang saya urus jadi presiden. Bukan B.J. Habibie. Emil Salim terdiam. Satu. Kedua, Ali Sadikin. Ali Sadikin sama ya, kalau Ali Sadikin yang nanya ini agak aneh, kan, ya? Aneh. Ya. Ali Sadikin bilang, itu tidak sah berhentinya Pak Harto itu. Itu salah, katanya. Jadi maksud Pak Ali, ya dia harus berhenti di hadapan MPR dong. Saya bilang, Pak Ali, gedung MPR itu sedang dikuasai oleh para demonstran, mahasiswa, segala macam. Gimana MPR-nya mau sidang? Itu satu. Kalau MPR-nya sidang, terus Pak Harto-nya saya bikinin pidato. Anggota yang terhormat, ya, saya mohon berhenti sebagai presiden. Terus MPR bilang, jangan Pak Harto. Terus mau ngapain? Nah, semua orang minta supaya Pak Harto mundur. Saya sudah bikin jalan yang paling mudah Pak Harto mundur. Pak Ali bilang nggak sah. Maunya Pak Ali ini apa? Ya, kalau Pak Harto itu nggak sah berhentinya, berarti Pak Harto masih presiden loh hari ini. Saya bisa telepon Pak Harto suruh tangkap nih Ali Sadikin. Oke. Nah, karena dia masih presiden, jadi saya nggak ngerti Pak Ali ini maunya apa sebenarnya. Nah, jadi orang tuh kadang-kadang
ya terlalu politiking otaknya itu. Oke. Apa yang saya buat, apa yang saya sumbangkan bagi bangsa dan negara ini, mencegah terjadinya krisis, mencegah terjadinya malapetaka, apalagi zaman 98, mencegah terjadinya perang saudara. Jalan keluarnya saya berikan. Nah, jadi harus dilihat dalam perspektif ini. Berpikir sebagai negarawan, sebagai akademisi hukum tata negara, dan saya tidak bertindak sebagai seorang politisi yang bicara, ya gua dong yang berkuasa, bukan dia. Saya nggak berpikir seperti itu. Oke, tapi kan kira-kira begitu, Bos. kasusnya kan berbeda. Kalau Pak Harto itu memang ada eskalasi ya, ada krisis gedung DPR dikepung, kemudian tuntutan Pak Harto mundur sangat gencar dari berbagai elemen. Sekarang kan kondisinya berbeda sebenarnya. Semua partai politik sebenarnya sudah sepakat semula ya untuk pemilu tetap tahun 2024. Nah, tiba-tiba muncul usulan ini. Kan ini sebenarnya usulan-usulan yang inkonstitusional justru, Bang Yusril. Iya, itulah yang saya katakan dalam tulisan saya itu. Kalau ditanya kepada saya, apa pemilu atau tidak? Saya bilang ya pemilu. Ya. Karena kalau tidak pemilu itu nabrak konstitusi. Nah, clear ya, posisinya di sini clear. Iya, bahkan saya memberikan satu jalan keluar. Lebih baik kita belajar sama Filipina. Ya, Comelec di Filipina tuh bisa melaksanakan pemilu yang lalu, pemilu serentak juga seperti kita. Itu pemilunya digital dan orang memilih hanya pakai handphone. Ya, sekarang aja saya bisa mindahin uang saya berapa miliar dari bank tanpa ada rasa khawatir kok. Nggak pernah ketemu bank. Atau uang saya udah pindah ke rekening orang lain. Karena saya punya kode yang sulit orang lain untuk memasukkannya. Ya, jarang sekali elektronik banking itu timbul masalah kan dalam praktek sekarang. Orang transaksi TGS berapa miliar itu selesai. Begitu. Nah, kalau misalnya masih ada waktu sekarang kita melaksanakan pemilu itu dengan digital election seperti itu. Saya pikir sekarang ini kan sudah terbiasa nih, orang yang divaksin pada menggunakan apa namanya peduli apa namanya itu ada peduli lindung ya. Nah, jadi dia tahu dia pergi ke mall digunakan ini sekarang udah terbiasa. Nah, kalau besok ya orang dikasih kode-kode tertentu ya, Anda nyoblos begini, nyoblos pilpres, nyoblos partai dan segala macam. Dan sekiranya biaya pemilu akan mudah, akan murah, sederhana, tidak jor-joran, terhindar dari COVID, kos tidak mahal. Nah, tapi KPU mau nggak melaksanakan itu? Kan masih ada waktu 2 tahun ini dari sekarang. Itu satu. Tapi kalau misalnya pemilu yang menggunakan sistem yang modern dengan menggunakan IT itu tidak bisa dilaksanakan, ya karena berbagai faktor. Pertama alasannya mungkin alasannya nggak ada budget, ya tapi orang dengan mudah mengatakan untuk ibu kota negara baru kok ada duitnya, ya biasalah kalau dicari-cari begitu kan nggak ada apa namanya selesai-selesainya kan begitu. Nah, lantas mungkin juga pertimbangannya apa namanya pemilu ini kan barang sulit ya. Demokrasi itu kata Pak Natsir perkara yang sulit ya. Bertele-tele, makan biaya, makan waktu, berdebat panjang. Nah, tapi kita belum menemukan sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi itu. Ya, sejelek-jelek diktator masih lebih baik demokrasi, tapi demokrasi itu mahal. Nah, kalau kita tidak bisa melaksanakan itu, lantas apa jalan keluarnya? Itu saya memberikan jalan keluarnya karena perubahan UUD 45 itu seperti yang saya tulis beberapa hari yang lalu sebelum tulisan yang kemarin saya katakan menyisakan sebuah persoalan. Amandemen UUD 45 itu tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi itu disebut dengan constitutional crisis ya. Terjadi krisis konstitusional di mana negara itu menghadapi suatu kesulitan. Tidak ada jalan keluarnya. Gimana mengatasi itu? Nah, dulu kita berkali-kali menghadapi krisis tahun 45 di bawah UUD 45 itu. Bisa keluar. Ya, katanya orang-orang PSI, Bung Karno Hatta itu kolaborator Jepang. Bahkan pernah disebut anjing Jepang malah. Sebegitu jauhnya. Nah, mereka yang underground tidak kerjasama sama Jepang, itulah yang harus tampil menghadapi Sekutu dan Belanda untuk berunding. Makanya dia Syahrir jadi Perdana Menteri. Kan gitu kan, mengubah presidensial jadi parlementer. Pada waktu Bung Karno diberhentikan, Bung Karno itu kan presiden seumur hidup oleh MPRS. Tapi diberhentikan oleh MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution. Kalau Bung Karno berhenti siapa? Maka MPRS bisa menunjuk pejabat presiden pada waktu itu. Sekarang kalau krisis terjadi, pemilu tidak bisa dilaksanakan.
Terus presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, jaksa agung bubar, polisi. Nah yang tinggal tuh TNI Polri. DPRD bubar, DPD bubar, DPR bubar. Yang tidak bubar, Panglima TNI sama Kapolri. Karena dia nggak bisa diberhentikan. Dia hanya bisa diberhentikan oleh presiden atas pertimbangan DPR. Anda bisa membayangkan nggak ada potensi untuk melakukan kudeta di situ? Ya, minta maaf ya, saya bukan duduk-duduk. Ini kita bicara teori aja. Saya percaya kawan-kawan semua. Ya, ya, ya. Saya percaya. Maksud saya ngomong yang nggak baik, tapi potensi seperti itu ada. Harus dibayangkan itu ya, harus dibayangkan. Oke. Nah, jadi semua vakum, semua tidak sah. Nah, dan saya tidak berteori. Saya punya pengalaman menghadapi Hendarman Supandi dulu kan. Ya. Nggak hujan nggak angin, saya dinyatakan tersangka sama dia. Saya bilang, saya datang ke Kejaksaan Agung, mau diperiksa sama Amin Syah almarhum. Terakhir jadi wakil Jaksa Agung beliau itu. Dia bilang, Pak Amin, Pak Yusril datang, iya datang loh. Anda panggil, masa saya nggak datang? Saya menghormati institusi Anda. Ya. Cuman pertanyaannya gini, sebelum Anda periksa saya, pertanyaannya, ini Jaksa Agung sah atau enggak? Kalau Jaksa Agung nggak sah, ya jangan Anda periksa saya. Nah, saya ini orang taat hukum. Kalau saya bawa sepeda motor, di stop sama polisi, saya lihat polisinya itu, Pak, Bapak polisi, ya, dikeluarin surat dia polisi, ya saya tunduk. Tapi kalau polisi itu polisi gadungan, buat apa saya tunduk sama polisi gadungan itu? Nah, kalau presiden Jaksa Agung itu gadungan, ya, maka seluruh yang dilakukan oleh jajaran kejaksaan itu batal demi hukum, karena kejaksaan itu satu kesatuan. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Pak Jokowi jadi presiden udah lewat 5 tahun. Terus ngasih perintah loh, sampai ini ke sopo. Kan tanya gitu kan, Anda ini siapa? Nyuruh saya nyuruh perintah. Oke. Gawat negara ini. Nah, krisis legitimasi, krisis kepemimpinan. Nah, kalau udah terpaksa begitu, ya saya sih tidak membayangkan bahwa pemilu ini nggak bisa dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, begitu ya. Nah, tapi kalau nggak bisa, nah makanya saya mengatakan perlu amandemen itu terhadap pasal 22E dalam hal pemilihan umum yang 5 tahun sekali tidak dapat dilaksanakan karena ya, terjadinya perang, terjadinya kerusuhan berskala nasional yang tidak mudah diatasi, terjadinya pemberontakan yang berdampak luas pada seluruh kehidupan bernegara, terjadinya bencana alam misalnya yang megatrust yang kemarin dibayang-bayangkan itu terjadi, ya, atau terjadinya wabah penyakit yang sulit untuk diatasi. Kan pemilu nggak bisa dilaksanakan. Terus Pak Jokowi masih ngaku-ngaku jadi presiden. Orang akan tanya, loh, Anda ini siapa? 1 menit aja lewat waktunya, dia kehilangan legalitas sebagai presiden. Saya Pak Subeno gini ya, saya cukup lama bergaul dengan Pak Harto. Ya. Ketika Pak Harto itu mengucapkan pidato yang ya saya ikut nyusun pidatonya lah yang beliau baca itu, keluar dari istana diiring-iringin oleh pengawal. Saya lihat dari depan istana itu perasaan sedih di hati saya. Ya. Pak Harto nih 32 tahun berkuasa sudah nggak berkuasa lagi. Berapa bulan kemudian saya datang ke rumah Pak Harto. Ya biasa. Pak Harto duduk di kursi roda. Duduk. Melihat saya datang, Pak Harto berusaha untuk berdiri. Pak Harto, jangan Pak, Bapak duduk saja. Real, kamu itu kan sekarang sudah jadi menteri. Harto, saya kan harus hormat sama kamu. Jangan begitu Pak Harto, saya tidak enak begitu kan. Saya hari itu menyaksikan penguasa 32 tahun di Indonesia yang disebut orang diktator, koruptor, segala macam lah kata orang begitu ya. Duduk di kursi goyang sendirian di rumah. Kalau beliau itu ngasih perintah sama siapapun, siapa yang mau mengikuti perintahnya lagi? Ketika beliau waktu itu habis mengucapkan pidato berhenti dari istana itu, keluar dari situ Soeharto, manggil Panglima TNI, kamu lakukan ini. Panglima TNI bilang, Pak, Bapak bukan presiden lagi. Selesai semua urusannya. Jadi saya pikir legalitas itu penting. Jadi karena itu
kita sambut baiklah ada usul Caimin, usul apa. Selepas daripada apa nawaitu beliau-beliau itu urusan beliau lah ya. Tapi kalau keadaan krisis terjadi, saya katakan ya, ini jalan keluar. Ya, hanya ada 3 jalan keluar untuk amandemen untuk penunda pemilu itu. Saya bilang amandemen konstitusi, ada apa namanya dekret menciptakan revolusi hukum, dan yang ketiga menciptakan constitutional conventions. Dan mana yang paling mungkin ditempuh? Ya saya mengatakan ya memang harus amandemen konstitusi. Nah, lalu timbul orang, wah kalau gitu Anda ini memberi jalan sama Jokowi. Ya, sama itu ya. Coba presidennya Subeno Arif, saya ngasih jalan sama Arif Subeno. Tapi gini, sebelum ketiga tadi kita elaborasi ya, ketiga jalan keluar tadi, kan tadi sebenarnya saya menangkap justru dalam situasi sekarang ini, harusnya ya, ada yang disebut dalam situasi krisis, pandemi dan sebagainya, bukannya kita berpikir memperpanjang masa jabatan, tetapi justru bagaimana kita memperbaiki cara-cara pemilu kita tadi yang ada sebut bisa lewat digital dan sebagainya. Jadi harusnya kan orang berpikirnya begitu kan, bukan justru malah memperpanjang. Gitu kan Bang Yusri harusnya kan? Iya betul. Itu salah satu cara yang saya juga sudah usulkan jauh sebelum tulisan yang terakhir ini. Bahkan saya sudah beberapa bulan yang lalu mengemukakan digital election itu, tapi nggak ada yang gaungnya tidak besar, tidak mendapat sambutan dari publik begitu. Omongan soal itu, lalu ini keadaan berkembang terus sampailah para petinggi parpol itu kemudian ya mengusulkan mula-mula perpanjangan. Ya. Pak Bahlil bilang penundaan pemilu, tapi hakikatnya kan sama. Kalau pemilu ditunda, presidennya otomatis diperpanjang. Semua DPR, MPR, DPD, DPRD semua diperpanjang. Ya, di sana sini senang. Saya tidak mau memperpanjang begitu aja. Ya. Banyak saya katakan status mereka adalah pejabat. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi ini nanti sesudah 20 Oktober tahun 2024 pemilu belum selesai, ya statusnya diberi status sebagai pejabat presiden. Ya, sampai dilaksanakannya pemilu. Jadi kata-kata pejabat itu walaupun dengan segala kewenangan yang penuh sebagai seorang presiden, ya. Pak Nasution dulu waktu MPRS mengatakan MPRS itu adalah MPR sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 45. Nah, sama ya kalau sekarang ini pejabat kepala daerah misalnya kan ada pilkada, dia incumbent, dia sementara berhenti sementara kan, terus ada pejabat bupati itu punya kewenangan sama dengan bupati, bisa menyambut di UP segala macam zaman dulu kan begitu. Nah, tapi ya harus menyadari bahwa mestinya dia tidak mengambil keputusan-keputusan yang prinsipil. Ya, oke. Karena harusnya itu transisi. Ya, ini clear ya. Jadi posisi Profesor Yusril Iza Mahendra bukan memberi jalan keluar kepada Pak Jokowi, tetapi kalau itu memang mau ditempuh, itulah kira-kira opsi yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita elaborasi satu persatu. Siapa? Ya, Jokowi kebetulan aja dia jadi presiden. Oke. Ya. Ya. Mari kalau kita yang jadi presidennya sampean ya saya mau beri jalan sama sampean. Oke. Sekarang kita elaborasi satu persatu ya, dan plus minusnya kan tadi Anda menyebutnya soal amandemen UUD 45, tapi itu tidak bukan mengubah ya, tapi menambah gitu ya. Menambah tuh mengubah juga. Oh, oke. Jadi gimana? Ya, istilah hukum tata negaranya kan perubahan konstitusi. Itu baik mengubah pasal maupun menambah. Itu ya tetap disebut dengan amandemen konstitusi. Change of the constitution, ya begitu bahasa Inggris. Oke. Itu pertama yang diubah. Yang kedua ya ini yang menarik, yang decree. Nah, ini kan ini yang agak ngeri-ngeri sedap ini kalau decree ini ada konsekuensi. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Coba mungkin bisa dielaborasi soal dekret ini. Ya, begini. Jadi dekret itu sebenarnya merupakan satu tindakan revolusioner, ya. Tindakan revolusioner baik mengambil alih kekuasaan maupun satu tindakan yang disebut dengan revolusi hukum. Nah, dan saya mengutip teorinya Ivor Jennings, revolusi yang sah, revolusi yang berhasil menciptakan hukum yang sah. Jadi kalau orang melakukan tindakan revolusioner, itu tidak bisa dinilai pada waktu dia melakukan tindakan itu. Jadi post factum. Dia baru sendiri post factum. Sesudah itu. Apa yang dilakukan diterima oleh rakyat atau tidak. Nah, kalau dia berhasil mempertahankan tindakan revolusioner itu, maka dia jadi pahlawan. Dan kalau dia gagal, dia bisa dituduh pengkhianat, dia bisa digantung, bisa dihukum mati.
Anda bisa bayangkan Bung Karno sama Bung Hatta. Indonesia ini kan Hindia Belanda. Nah, sementara diduduki sama Jepang. Ya. Tiba-tiba ketika Jepang menyerah, Belanda mau balik lagi ke sini. Ya. Nah, Soekarno-Hatta proklamirkan kemerdekaan, itu tindakan revolusioner. Ya. Kalau dia berhasil, dia pahlawan. Kalau dia gagal, Bung Karno sama Bung Hatta itu bisa diadili sebagai penjahat perang. Itu risiko. Nah, tahun 59 itu contoh yang paling sempurna, ada revolusi hukum. Nah, saya waktu itu bukan menjadi guru besar hukum tata negara di Fakultas Hukum UI, saya membantah pendapat dua guru besar sebelumnya, Profesor Djoko Sutono dan Profesor Notonegoro, yang mengatakan dekret Presiden 559 itu didasarkan kepada Noodstadrecht dan Staatsnoodrecht. Itu sampai buku-buku penataran P4 isinya masih seperti itu juga. Saya membantah pendapat itu. Sebab kalau Staatsnoodrecht artinya negara itu dalam keadaan bahaya, krisis, lalu kemudian mengambil satu tindakan revolusioner. Tapi apa betul tahun 59 itu krisis? Bung Karno aja ada di Jepang. Ada di Jepang melakukan kunjungan lama di Jepang. Saya nggak usah cerita lah bagaimana Bung Karno di Jepang itu jadi nggak enak. Jangan masuk kemana-mana. Fokus yang ini. Sama kemarin lagi barang itu kan. Nah, lalu konstituante bersidang di Bandung. Yang dituduh ini konstituante gagal membuat undang-undang dasar. Apa betul konstituante itu gagal? Konstituante itu tidak gagal. Dia sudah 95% selesai. Yang belum selesai itu masalah dasar negara. Apakah Islam atau Pancasila? Juanda usulkan supaya kembali ke UUD 45. Orang-orang NU, Masyumi, PSU mengatakan, oke, kalau mau kembali ke oke. Tapi amandemen 7 kata Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kompromi. Kami tidak menuntut negara berdasarkan Islam, tapi tuan-tuan pendukung Pancasila, ya, tolong agak mundur sedikitlah. Ketuhanannya tetap Pancasila ditambah 7 kata yang dihapus. Jangan lupa nih di pendukung Pancasila ini ada PNI, ada PKI, ada macam-macam di dalamnya. Ya, bahkan pendukung PKI itu yang oleh orang Muslim itu pendukung palsu Pancasila, pendukung Pancasila PKI. Nah, lantas katanya gagal. Nah, lalu yang kedua, PRRI yang memberontak Darmstadt itu sudah dihabisi. Nggak ada, situasi negara aman. Makanya presidennya jalan-jalan ke Jepang. Jadi apa yang dibilang Staatsnoodrecht? Nggak ada. Aman kok. Ya. Lalu kalau tidak Noodstadrecht, negaranya tidak dalam bahaya, tapi hukum tata negaranya dalam keadaan bahaya. Maka Noodstadrecht, katanya Djoko Sutono dan Notonegoro. Saya mengatakan dari mana itu teori itu? Ya. Andai kata konstituante itu benar-benar gagal membuat undang-undang dasar baru, toh undang-undang dasar sementara tahun 50 itu masih sah berlaku. Kenapa harus kembali ke UUD 45? Nah, ini kepentingan Soekarno. Nah, itulah usul Juanda mengatakan kembali ke UUD 45, pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 45. Makanya Buya Hamka tanya, ini yang pokok yang mana nih? Kembali ke UUD 45-nya atau pelaksanaan demokrasi terpimpinnya? Nah, tapi melihat begitu, nah, konstituantenya selesai pemungutan suara, dinyatakan reses, pulang ke daerah-daerah, dihalang-halangi sama Koramil, Kodim, supaya tidak kembali ke Bandung. Siapa yang bermain? Nasution. Kenapa Nasution bermain? Nasution punya kepentingan dui fungsi ABRI. Kalau konstituante itu selesai dengan UUD 45, UUD baru, tentara itu tetap aja sistem demokrasi liberal, tentara itu dibarak aja, nggak ikut-ikutan politik. Nasution kan kepengen sekali tentara masuk ke dalam dui fungsi ABRI itu. Jadi itu sudah mulai dibicarakan. Nah, dan Nasution berpendapat bahwa dui fungsi ABRI itu akan terlaksana jika UUD 45 diperlakukan. Jadi kepentingannya ini menyatu. Nah, makanya ketika konstituante selesai ini pulang ke kampung masing-masing, lantas Nasution menyatakan SOB, negara dalam keadaan perang, dalam keadaan bahaya, ya, dan berlaku darurat militer.
diambil alih oleh tentara. Jam malam diberlakukan, TV belum ada, radio hanya milik pemerintah RRI, ya, radio swasta belum ada, TV belum ada, koran dibredel semua, Indonesia Raya, korannya Masumi apa itu Abadi, bredel semua. Abadi. Jam malam diberlakukan, dan Nasution kerahkan truk-truk militer dari Cimahi ngangkut orang, dari Cimahi, dari Tasik, lalu teriak-teriak di gedung 0, bubarkan konstituante, dekret kembali ke UD 45. Ketua PNI Suwiryo telegram ke Bung Karno segera pulang untuk mendekretkan UD 45 dan situasi sudah matang. Dikondisioning oleh Nasution. Nah, kalau nggak ada di conditioning nggak jadi juga, dan itu mendapat dukungan besar dari PNI dan PKI pada waktu itu. Nah, jadi satu hari saya ngobrol sama Pak Jenderal Nasution, betul tuh panas loh. Panas bilang, saudara Yusril tahu dari mana? Kalau jawabnya panas begitu, berarti benar dong. Ya, padanya ketawa. Yusril tahu dari mana? Katanya. Saya bilang, saya mau beli Lubis kan musuhnya panas. Tahu semua kelakuannya apa ya. Lubis intelijen, tahu semua gerakannya. Jadi tidak ada dekret seperti itu bisa terjadi tanpa dukungan militer. Ya. Satu. Ini kita bikin disclaimer juga. Ini juga jangan memberikan, bukan jangan dikira bahwa Yusril kemudian juga memberikan jalan keluar lagi supaya syarat-syarat negara darurat itu terpenuhi gitu. Ya nggak ada caranya itu. Nah, dulu kan Gus Dur pernah gitu. Gus Dur mau keluarkan dekret bubarin DPR MPR karena taman kanak-kanak kan begitu kan. Saya bilang Gus jangan dibubarin. Gimana mau dibilang taman kanak-kanak kan? MPR itu yang milih panjenengan jadi presiden. Saya disuruh mundur segala. Ya, kan saya udah kasih jalan sama panjenengan jadi presiden. Terus sekarang gimana Gus? Saya bilang kan. Gusnya hahaha ketawa-ketawa begitu. Nah, satu hari di sidang kabinet ketika keadaan sudah serius, ya. MPR sudah keluarkan memorandum pertama, rapat kabinet. Dan saya bicara 15 menit menjelaskan. Saya bilang ini dekret ini adalah satu tindakan revolusioner. Saya ceritakan yang agak detail bagaimana Nasution merekayasa, bagaimana Bung Karno dekretkan. Saya bilang itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin sekaliber Bung Karno yang punya karisma luar biasa. Apakah Bapak Presiden punya kaliber karisma seperti Bung Karno? Ya, di sidang kabinet ya. Dan itu didukung oleh militer. Nah, sekarang ini Panglima TNI ada di sini, dan TNI tidak pernah berkomentar apapun sehubungan dengan rencana Presiden untuk mengeluarkan dekret. Ya, saya bilang ini keadaan itu serius. Ya. Kalau nasihat saya, kalau MPR sudah keluarkan memorandum pertama, lebih Presiden mengundurkan diri. Ya. So itu baik bagi Presiden, baik bagi bangsa dan negara, baik bagi dan sebagainya. Ya. Kalau Presiden ngotot, dugaan saya ini memorandum 2 akan keluar dan Presiden akan diberhentikan. Dan saya tidak ingin Presiden dipermalukan. Itu saya ngomong. Waktu saya bicara begitu, ya, itu Hermawi Tular, anggota kabinet, dia marah-marah sama saya. Kenapa Menteri Kehakiman bicara begitu kepada Presiden? Saya bilang ya, kita maaf ya, saya ini kan dulu sama Bu Mega, sama Pak Gus Dur ini sama-sama calon Presiden. Ya wajarlah kalau saya memberikan satu pendapat. Mohon maaf, saya bilang, ini kebaikan kita bersama. Gus Durnya marah. Itu dikotoknya palu plok, sidang kabinet diskors. Saya langsung keluar. Saya dikejar sama 3 jenderal. Widodo AS, Susilo Bambang Yudhoyono, sama Agung Gumelar. Agung bilang, bos, jangan buru-buru nih, sini dulu kita ngomong. Buru-buru 3 orang. Pak Yusril, apa yang Anda bilang benar, bagus Presiden. Katanya Pak Widodo AS. Lah, kenapa Panglima tidak bicara tadi kita ini tentara, ya. Kita ini bagaimana? Kita prajurit bagaimana mau menentang Panglima tertinggi? Itu benar. Saya setuju pendapatnya. Nah, tiga-tiganya itu. SB nggak ngomong apa-apa, tapi aku saya tinggal kita mau pergi cepat-cepat. Besok juga saya dipecat sama Gus Dur. Saya bilang benar. Ya, besoknya saya lagi di Bali. Diganti ya. Ganti ke Papua ya. Jadi wartawan waktu itu Yusril dipanggil ke istana, buru-buru saya ke istana. Saya menghadap Gus Dur, jadi belum mengatakan Mas Yusril, jadi tugas sampean sudah selesai. Maksudnya apa, Gus?
Ya sudah selesai. Ya besok saya akan melantik Pak Udin Lopa. Oh jadi saya diberhentikan Gus. Ya begitulah katanya. Jadi saya keluar. Dia bilang, saya baru dapat kado ulang tahun nih dari Gus Dur. Ini pas ulang tahun saya bilang. Oh, Apa gitu. Pak? Ya saya dipecat. Itu jadi namanya Gus Dur. Tapi kan apa yang saya ramalkan itu kan terjadi. Ya. Gus Durnya tetap mengeluarkan dekret, ya MPR-nya langsung bersidang. Malah Gus Dur diberhentikan. Nah, jadi saya bilang nggak bisa, ya mungkin ya seperti Bung Karno, dekret 5 Juli 59 itu susah untuk diulang dalam sejarah ya, karena kondisi-kondisi seperti itu. Apalagi sekarang Presiden Jokowi apa punya gezah seperti Bung Karno ya jauh sekali lah. Ya TNI juga belum tentu, apalagi sekarang jangan lupa loh TNI sama Polri ini dua kekuatan yang terpisah sekarang. Satu di bawah komandonya Jenderal Nasution pada waktu itu tuh Kepala Staf Angkatan Perang. Namanya itu KSAP pada waktu itu. Nah, jadi saya pikir, mikir-mikirlah kalau mau melakukan itu. Jangan sampai misalnya porang-poranda gitu maksudnya. kan Prof Yusril pernah memberikan nasihat kepada Pak Harto, pernah memberikan juga nasihat kepada Gus Dur, dan dua-duanya meskipun dengan cara yang berbeda terbuktinya benar nasihatnya. Nah, sekarang apa nasihatnya pada Jokowi dalam kasus yang ini? Pak Harto itu bagaimanapun ya, saya ingat satu hari ya, kita memperingati 10 tahun reformasi. Saya sama Pak Amin Rais diwawancara sama TV MNC pada waktu itu. Karena kami dianggap sedikit orang yang terlibat lah dalam proses. Pak Amin itu bilang ya, saya sekarang mengakui bagaimanapun Pak Harto itu orang berjiwa besar. Saya membayangkan kalau Pak Harto itu ngotot apa yang disarankan Bung Yusril supaya mundur. Kayak Pak Harto itu kayak Saddam Hussein, kayak Hosni Mubarak, ya, atau kayak si Bashir Assad ya, di Syria. Apa jadinya ya negara kita ini? Maksudnya Pak Harto, ya bagaimanapun ya dia mau mundur. Nah itu yang paling penting. Dan saya kira itu menjadi pelajaran lah bagi kita semua. Pemimpin itu kan ya ada khilafnya juga. Kita hilaf kita maknanya. Kalau saya sih menasihatkan kepada Pak Jokowi ya memang supaya kita tetap mentaati konstitusi. Nah, Undang-Undang Dasar itu kan kita buat begitu. Dan saya 2 kali bertemu Pak Jokowi dan bicara masalah ini beliau. Jadi saya sih agak ledek-ledekin waktu itu. Nah ini mau bikin ibu kota baru nih berapa tahun nih Pak Mas Jokowi? Ya bisa lama ini. Loh, ini jangan-jangan perlu 3 periode. Jadi 3 periode katanya. Kan situ yang lebih ngerti apa cantolan konstitusionalnya katanya. Nggak ada tuh. Jangan saya disuruh nabrak konstitusi. Nah itu Pak Jokowi seperti itu. Jadi saya pikir ya secara zahir ya beliau ya bilang begitu, dan itu yang saya pegang. Ini mudah-mudahan ya memang itu bukan kemauannya Pak Jokowi, ya. Kemauan orang-orang itu orang-orang begitu. Kadang-kadang jadi pemimpin itu susah ya. Saya ingat Pak Harto juga ya. Satu hari saya dengan Pak Faisal Tanjung ya ngobrol sama Pak Harto gitu. Terus Pak Harto, saya ini bagaimana ya baiknya ya, masih maju lagi atau mau bagaimana? Itu tahun 97. Ya Pak Faisal ya Imam Mayatun. Gimana Ariel, kata Pak? Kalau saya pikir ini saat yang paling baik Bapak mundur pelan-pelan ya. Puncak keharuman Bapak sekarang, kesuksesan Bapak sekarang. Lah iya, saya tuh sudah mau lengser ke Prabon Madep Pandito. Yang ngomongnya begitu pakai bahasa Jawa. Nah, saya manggut-manggut. Begini, kita kan waktu keluar senang sama Pak Faisal. Itu yang Pak Yusril bilang tuh betul loh. Pak Faisal aja ngomong tuh, mana sih aku berani ngomong sama dia. Ngomong begitu kan. Jadi kata kedua pulang. Satu hari coba Pak Harto maju lagi. Nah, saya kan nggak ada Pak Faisal nih. Dengan saya sendiri nih, saya di bidang gerahan ngomong-ngomong Pak, kok ini kok jadi maju lagi Pak? Nah iya ini Harmoko ini keliling safari Ramadan. Terus pulang menghadap saya dengan yang lain-lain. Semua mengatakan saya ini masih dibutuhkan. Saya pikir masih dibutuhkan gini. Ya seperti itu. Kemarin ada yang nanya sama saya, ya itu kalau itu terjadi gimana ya? Saya bilang politik ini kan sudah nggak terduga. Ya dulu menurut Pak Harto ya Harmoko yang ngusulkan seperti itu. Enggak pada waktu krisis 98. Pak Harmoko kan ketua DPR pada waktu itu.
yang memimpin sidang negara, ngetok palu sampai patah ketok palunya, yang minta Pak Harto mundur. Mungkin nggak bisa terduga. Ya, mungkin Caimin hari ini yang mengusulkan. Siapa tahu nanti Caimin malah menyarankan mundur, kan begitu kan? Ya, Oke. gitu. Artinya opsi yang kedua ini adalah decree yang mungkin dilakukan, dan tapi menurut yang harus diingat oleh Pak Jokowi ada konsekuensi serius kalau decree itu, dan decree itu syarat-syaratnya gitu ya. Betul. Jadi Pak Jokowi tentu akan menghadapi kritik yang luar biasa. Kalau di dekret ini kan ujung-ujungnya kan menambah pasal UUD 45 juga, ya kan? Dekret menambah ini kan timbul pertanyaan zaman sekarang. Orang kan udah jauh lebih kritis sekarang. Apa bisa? Apa benar? Nah, nggak seperti tahun 59 itu. Ya, Bung Karno mudah aja mengeluarkan dekret. Sekarang nggak akan semudah itu. Dan saya kira saya tidak menyarankan langkah itu ditempuh. Jadi apalagi yang terakhir yang saya katakan itu dengan cara menciptakan konvensi ketatanegaraan, ya. Dan konvensi ketatanegaraan itu kan merubah undang-undang dasar dalam praktek. Ya, teksnya tidak berubah, teksnya sama aja seperti itu. Nah, tapi kan apa bisa dilakukan? Sekarang orang mengatakan, wah, kalau begini ini pelanggaran terang-terangan terhadap UUD 45, impeachment presiden, udah begitu. Jadi saya kira nggak sederhana. Nah, ini kan persoalan konstitusi ini, Pak Supino, ya. Konstitusi itu kan, kalau Bung Karno tahun 58 itu menjawab kritik Pak Natsir supaya mentaati konstitusi, karena bilang, ya apa konstitusi dibuat untuk manusia atau manusia dibuat untuk konstitusi? Itu pertanyaannya Bung Karno. Ya, kita ini bikin UUD 45, terus apa kita ini UUD 45 itu untuk manusia atau manusia itu untuk konstitusi? Begitu. Nah, saya pikir begini, kalau kemarin saya ditanya begitu, saya bilang begini, ya. Kalau saya belajar ilmu kalam, begini. Allah Ta'ala itu kan mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa dan melakukan amal kebajikan itu kan akan masuk ke dalam surga, khalidina fiha abada, masuk dalam sana kekal untuk selama-lamanya. Sebaliknya orang musyrik, zolim, ya segala macam, itu sudah masuk neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Pertanyaannya, Tuhan tuh bisa nggak masukin orang baik-baik ke dalam neraka, masukin orang musyrik, orang jahat itu ke dalam surga? Kita bilang nggak bisa. Loh, ini Quran diciptakan untuk Tuhan atau Tuhan untuk Quran? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau gitu Tuhan nggak berkuasa dong kalau begitu. Kalau dia nggak bisa masukin orang baik ke dalam neraka, orang jahat ke dalam surga. Kan dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa kan. Tapi ya, kita mengatakan coba di dalam Quran, Allah itu tidak akan mengingkari janji-janjinya. Ya. Nah, jadi bukan Tuhan itu tidak maha kuasa, dia maha kuasa. Tapi dia telah menetapkan ini, dan dia sendiri tidak mau melampaui itu. Orang Mu'tazilah mengatakan kalau Tuhan itu zalim itu adalah sifat yang mustahil. Ya. Kan gitu kan? Ya. Kalau ilmu kan ada sifat wajib, sifat mustahil, kan gitu. Ya. Mustahil Allah itu bersifat zalim. Nah, jadi konstitusi itu memang dibuat oleh kita untuk menata negara ini. Ya. Boleh nggak kita langgar? Nggak boleh. Kalau kita mau langgar, ya konstitusi itu kita ubah dulu. Ya. Nah, sama presiden tuh bisa mengeluarkan peraturan pemerintah, dia bikin sendiri, nggak campur tangan yang lain. Dia bisa bikin perpres. Nah, tapi begitu bikin PP, bikin perpres, bisa nggak presiden langgar PP, perpres? Saya yang bikin kok, bisa aja saya langgar. Nggak bisa. Dia bilang Tuhan aja nggak bisa masukin orang musyrik ke dalam surga, ya, karena dia telah mewahyukan Al-Quran, kita baca bersama-sama, jadi nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi saya kira jangan kita timbul polemik nanti. Ya. Lebih baik memang ya kalau mau seperti itu ya amandemen konstitusi harus dijaga. Karena amandemen ini begitu sekali dibuka, dia lari kemana-mana. Kayak amandemen 99 sampai 2003 itu pasal-pasal amandemennya lebih banyak daripada pasal UUD 45 yang asli. Dan kita bacanya pun bingung. Kadang-kadang kan ya ada misalnya presiden itu melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu bukan bahasa hukum. Nggak ngerti kita. Apa maksudnya? Ya. Kalau di Madura sholat Jumat nggak pakai peci ya tercela.
Ya kan? Oke. Oke. Jadi Ya, saya kira gitu. sebenarnya dari sisi sebagai seorang scholar, dari seorang ahli hukum tata negara, clear tatarannya itu. Tetapi saya kira kita mesti kembali lagi kepada soal kehidupan kita berbangsa dan bernegara gitu, bahwa aturan itu kan dibuat bukan untuk dilanggar, bukan untuk diubah-ubah untuk kepentingan orang yang berkuasa. Kan saya kira itu penting kita garis bawahi kan. Ya, betul. Tentu kita kan maksudnya menciptakan konstitusi itu supaya inilah pedoman kita bernegara. Tapi konstitusi itu juga memang memberikan satu jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Memang hukum tidak bisa mengatur segala-galanya, ya. Makin segala-galanya mau diatur, makin tidak karuan hukum itu. Nah, apalagi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu memang harus mengatur pokok-pokoknya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam hal misalnya pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali itu seperti dalam pasal 22 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan karena perang, karena kerusuhan yang berskala nasional, karena pemberontakan yang berskala nasional, karena bencana alam. Nah, detail-detailnya kayak apa? Ya, misalnya orang memberontak di Papua aja atau di Aceh, bisa nggak menunda pemilu? Kan nggak bisa. Nanti kan undang-undang harus mengatur itu lebih detail. Jadi saya pikir memang yang paling penting itu bukan apa-apa. Yang paling penting itu legitimasi, ya, legitimate atau tidak. Ya. Pak Harto itu memerintah 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun sampai 7 kali. Ya, yang terakhir dipotong tengah jalan. Nah, lalu pertanyaan kita, apakah itu legitimate dia memerintah sebegitu lama? Itu tafsir terhadap konstitusi. Itu seperti itu zaman itu. Saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Dan saya dalam tulisan-tulisan saya mengatakan bahwa kata-kata presiden memegang jabatan 5 tahun, selama 5 tahun, dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Jadi kalau sesudah itu dapat dipilih kembali, artinya itu sesudah yang 5 tahun itu. Jadi sesudah itu dapat dipilih kembali. Berarti 5 tahun lagi, berarti cuma 2 kali. Nah, tapi tafsiran mayoritas kan tidak seperti itu. Pokoknya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, ila yaumil qiyamah kan gitu. Sama masih hidup terus begitu. Ya. Bung Karno di Kan? lagi, Bung Karno banget diangkat jadi presiden seumur hidup. Umur hidup, ya. Ya, tetapi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 kan jelas bahwa ini tidak bisa diperpanjang lagi, hanya untuk bisa dipilih untuk 1 kali jabatan berikutnya. Kan sebenarnya itu clear kalau yang dalam sekarang ini. Iya, kalau sekarang ini sudah dibatasi bahwa masa jabatan itu cuma 2 periode maksimum. Ya, kalau mau dikotak-katik bisa aja kayak Duterte sekarang ini di Filipina. Di Filipina kan jabatan presiden 7 tahun 1 kali. Nah, sekarang dia mau maju tapi sebagai wakil. Gantian gitu kan. Bisa nggak nanti udah 2 kali Pak Jokowi wakil, presidennya kayak Ma'ruf. Bisa aja. Ya. Dalam skala wali kota itu pernah terjadi di Surabaya. Karena, Ketika Bu Risma dengan Bambang Deha kan pernah dilakukan semacam itu juga gitu. Ya. Jadi ya sebenarnya maksud kita itu memang supaya membatasi kekuasaan. 5 tahun, 10 tahun udah maksimum. Ya. Dan itulah kesepakatan kita waktu zaman reformasi. Tapi ya tetap menyisakan persoalan seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau jadi perang terus, Bang. Nah, nggak bisa pemilu, presidennya udah habis. Siapa yang ngasih komando pada TNI? Sebagai panglima tertingginya udah nggak ada. Negaranya tetap perenang juga. Nah, karena itu harus ada jalan keluar. Ya, jalan keluar itu saya pikirkan supaya bukan diperpanjang 3 kali, enggak. Ya. Dia diperpanjang sampai dengan pemilu dapat dilaksanakan dan status dia adalah pejabat presiden, bukan presiden penuh. Ya. Dan itu pun harus ada syarat-syarat tadi ya, kondisi-kondisi tadi. Ya. Dan apakah kemudian pertanyaannya saat sekarang ini memenuhi syarat-syarat itu yang disebut tadi bahwa ada bencana, ada kondisi darurat, ada yang bersyarat-syarat lain tadi itu, apakah sekarang dianggap bisa memenuhi ketentuan itu? Sebenarnya kalau kita lihat, saya nggak tahu ya, karena saya nggak di pemerintahan. Sebenarnya seberapa punya uang sih pemerintah ini untuk bisa menyelenggarakan pemilu? Satu. Dan sejauh mana potensi gangguan keamanan bisa terjadi dalam skala nasional, bukan melihat misalnya parsial di Aceh atau di Papua misalnya. Dan sejauh manakah kita bisa memprediksi pandemi ini, kapan dia akan berakhir? Nah, jadi tergantung pada kondisi-kondisi ini. Dan sama seperti misalnya presiden itu bisa mengeluarkan perpu kan dalam hal kegentingan yang memaksa presiden mengeluarkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang. Hmm. Nah, tapi orang mengatakan kalau gitu bisa aja cari-cari alasan memaksa gitu kan. Tapi kan dalam sejarah nggak banyak juga presiden mengeluarkan Perpu. Ya. Jadi seperti ini juga, walaupun ada dalam konstitusi dikatakan ada wabah penyakit dan segala macam, tapi apakah kondisi sekarang sudah cukup atau tidak untuk mengatakan itu ada jadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pemilu? Saya pikir secara resmi penundaan itu belum ada. Ya. Bahkan pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa hari H pencoblosan itu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan itu diputuskan bersama oleh pemerintah dan DPR. Nah sekarang ini baru tingkat lobby-lobby pemimpin partai politik, ya Pak Caimin, kemudian Pak Erlangga, kemudian Pak Zulhas, begitu. Tapi juga kita lihat Pak PDIP kurang berkenan kelihatannya ya statementnya. Nasdem menolak. Jadi juga saya kira akan ada satu perdebatan mengenai soal ini. Ya. Dan begitu juga pandangan-pandangan para akademisi sudah cukup atau tidak begitu. Nah kalau saya kan tidak dalam posisi harus menilai mengatakan oh sudah ada. Nah saya juga nggak ngerti masalah pandemi itu. Ya, tanya dokter-dokter lah yang tahu kan begitu segala macam. Jadi lebih baik kita ya ini masalah pandemi kan susah diramal. Nanti katanya udah mau akhir. Kalau saya tanya sama kepala kelenteng, ya. Gimana nih Pak? Kapan nih berakhir? Nanti after Chinese New Year katanya. Oke. Ini udah berapa kali nih Chinese New Year selesai masih COVID dan masih ada terus ya nanti after next Chinese New Year. Itu besok. Kalau orang Jawa bilangnya besok. Kepala kelenteng. Ya. Orang Jawa bilangnya besok itu kita ya nggak tahu besok. Ya, besok. Gitu kan. Ya. Saya kira tapi clear lah apa yang disampaikan oleh Profesor Yusril, karena sekali ini Profesor Yusril bicaranya sebagai seorang ahli hukum tata negara, bukan sebagai politisi ya, bukan sebagai ketua umum partai juga. Karena kalau ketua umum partai bicaranya pasti akan berbeda dengan seorang ahli hukum tata negara gitu. Ya. Terima kasih Prof. Yusril bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.